Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Amiruddin dari program studi Teknik Perencanaan Wilayah Kota dengan nomor stambuk F23120106 dan berada pada room kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan resume dari materi pada hari ini. Yaitu yang pertama, materi sejarah teknik. Pada tahun 1983, Bapak Rektor membuat surat keputusan dari hasil rekomendasi seminar, yaitu untuk membuka fakultas teknik yang diajukan pada Dirjen Pendidikan Tinggi. Pada tepatnya tanggal 23 Oktober 1983, dikeluarkannya surat keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 215A-I-1983. Pada tahun 1983, program studi yang pertama diadakan yaitu Fakultas Teknik Sipil. Dan pada 1983 telah dibuat organisasi pendidikan ahli teknik yang diketuai oleh Bapak Dr. Andus Muhammad Rasid. Pada tahun 1984 diadakan program studi teknik bangunan. Dan sampai sekarang Fakultas Teknik sedang mengembangkan ilmu-ilmu pendidikan yang berbasis keteknikan. Materi yang kedua, pelayanan akademik. Sistem pembelajaran. Pada sistem pembelajaran terbagi atas 3 semester, yaitu yang pertama semester gasal, yang kedua semester genap, dan yang ketiga semester antara. Penyelenggaraan semester ini diambil dari kegiatan-kegiatan kuliah yang disertai keberhasilan mahasiswa termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Penilaian proses pembelajaran mata kuliah. Yang pertama itu dinilai dari kuis, yang kedua itu dari ujian tengah semester, yang ketiga dari tugas atau praktikum, dan yang keempat ujian akhir semester atau UAS. Perhitungan indeks prestasi semester atau yang sering disingkat dengan IPS menggunakan rumus IPS sama dengan sigma nilai dikali SKS dan dibagi dengan sigma SKS. Beban studi dan masa studi. Beban studi paling sedikit 144 SKS untuk program sarjana dan paling sedikit 108 SKS untuk program diploma 3. Masa studi maksimal 14 semester untuk sarjana dan maksimal 10 semester untuk diploma 3. Pembayaran UKT atau uang kuliah tunggal. Yang pertama, mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT dan pengisian KRS online dinyatakan tidak aktif pada semester berjalan. Yang kedua, mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan harus membayar tunggakan. Yang ketiga, mahasiswa yang tidak membayar UKT selama 2 semester dianggap mengundurkan diri dari mahasiswa dan otomatis hilang dalam siakat. Materi yang ketiga itu sarana dan prasarana. Program studi Fakultas Teknik Universitas Tadulako yang terdiri atas yang pertama S2 Teknik Sipil, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Geologi, S1 Teknik PWK, S1 Teknik Lingkungan, S1 Sistem Informasi, D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Mesin, dan D3 Teknik Elektro. Di Papagu Fakultas Teknik, dari tangan fakultas yang dialokasikan pada yang pertama gaji tunjangan, yang kedua belanja rutin, yang ketiga belanja modal, dan yang keempat SDM. Dari subunit, yang pertama dari jurusan, yang kedua dari prodi, yang ketiga unit, dan yang keempat kemahasiswaan. Alokasi anggaran, yang pertama proses belajar mengajar, yang kedua belanja gaji dan tunjangan, yang ketiga peningkatan kualitas pembelajaran IT mutu dan dokumen, dan yang keempat belanja modal dan barang, dan yang kelima yaitu bantuan kemahasiswaan. Materi yang keempat yaitu Senat Fakultas Teknik Universitas Tadulako yang terbagi atas 3 komisi. Yang pertama komisi A, bidang pengembangan akademik, yang
Kedua, Komisi B, bidang sumber daya manusia. Yang ketiga, Komisi C, bidang etika akademik. Pengertian umum. Universitas Tadulako adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan akademik. Yang kedua, Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di Universitas Tadulako. Yang ketiga, dosen. Dosen adalah pendidik, profesional, dan ilmuwan Universitas Tadulako. Fungsi dan wewenang Senat Fakultas. Yang pertama, menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan. Yang kedua, tugas dan wewenang terbagi atas dua, yaitu yang A, pertama, menetapkan kebijakan, norma etika, kode etik sivitas akademik. B, melakukan pengawasan. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses akademik. Keempat, memberikan rekomendasi. Yang kelima, memberikan pertimbangan. Yang keenam, memberikan rekomendasi pada pimpinan fakultas. Yang ketujuh, memberikan rekomendasi dalam penjatuhan sanksi. Yang kedelapan, Senat Fakultas menyusun dokumen hasil pengawasan kepada dekan untuk ditindaklanjuti. Lanjut pada materi yang kelima, yaitu tentang UPM, UPSP, dan UTIK. UPM merupakan unit yang akan melakukan penjaminan quality control baik akademik maupun non-akademik. UPSP adalah unit yang bertugas mengelola program kegiatan pengembangan kurikulum, penelitian, dan pelayanan serta pengembangan e-learning di Fakultas Teknik. UTIK yaitu merupakan unit yang bertugas dan mengidentifikasi perancangan data dan informasi akademik di Universitas Tadulako. Sekian dari pemaparan resume saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kesalahannya datang dari saya dan kebenarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.